Kamu harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus, ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu gak nyaman, kamu cari saya lagi. Bukan dari saya kamu datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Nanti baru ini, semoga Allah Mas Agus resmi melaporkan Tenovi atas pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pertanyaanku sederhana, kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Tenovi lewat media sosial dan itu dapat dibuktikan dengan data yang kredibel, di mana letak pencemaran nama baiknya? Kali lagi gue tanya, di mana letak pencemaran nama baiknya? Di mana? Coba tolong teman-teman jawab di mana. Karena sampai saat ini gue belum nemu letak pencemaran nama baiknya gitu, seperti yang dituduhkan oleh Mas Agus dan keluarga. Belum, soalnya ya yang disampaikan oleh Tenovi itu semuanya sesuai dengan fakta. Bukan cuma ngomong-ngomong aja, melainkan ada data yang dijadikan sebagai barang bukti. Nah, kalau misalkan Mas Agus ngerasa apa yang ditunjukkan oleh Tenovi itu nggak benar dan keliru, ya silakan bantah. Jadi data lawan data, bukan data lawan pelaporan. Gak seru kalau kayak begitu. Agus, kenapa jadi blunder gini sih? Kita tuh sebagai netizen jadi pengen bersuara juga gitu loh, gemes gitu loh. Bukannya kemarin dari podcastnya Bang Densus semuanya udah clear, udah selesai, udah maaf-maafan. Ya sudah gitu loh, dimulai, diawali lagi dengan baik gitu loh. Kenapa sekarang jadi mencuat lebih besar lagi? Mana mau ngelaporin Tenovi segala? Kita tuh sebagai penonton, sebagai netizen juga mudeng apa yang inti pembicaraan di podcastnya Bang Densu gitu loh. Mungkin Pak Agus gak mudeng kali ya. Nih Pak Agus, Tenovi itu bukan ingin merampas, bukan pengen menguasai uangnya Pak Agus yang ber-MM-an itu, enggak. Tenovi itu cuma mengamankan untuk pengobatan Pak Agus gitu loh. Kalau Pak Agus butuh uangnya buat berobat, buat ke rumah sakit, ya pasti dikasih gitu loh. Lagian juga kan dari awal donasi itu tujuannya untuk penyembuhan, pengobatan Pak Agus. Ya enggak, bukan untuk bayar utang, bukan untuk ini itu gitu loh. Tenovi, aku yakin deh, Tenovi itu enggak mempermasalahkan uangnya buat beli apa, buat apa sama Pak Agus. Yang penting nomor satu diutamakan dulu, dipakai untuk pengobatan gitu loh Pak Agus. Nanti kalau udah selesai semua pengobatan, syukur-syukur Pak Agus bisa melihat lagi. Syukur-syukur bisa sembuh. Nanti kalau ada uangnya sisa dari uang donasi itu, terserah Pak Agus mau pakai buat beli mobil, beli rumah, buat bayar utang, atau buat saudara-saudaranya mau dibagi-bagi ini, itu terserah Pak Agus. Mau beli seblak setruk, mau beli seblak sama waring-waringnya juga terserah gitu loh. Yang dipermasalahin sama Tenovi itu uangnya belum dipakai untuk pengobatan, kenapa udah kemana-mana gitu loh. Pertanggungjawaban Tenovi itu gede loh Pak Agus. Kalau misal bukan karena Tenovi, aku yakin Pak Agus gak akan dapet uang segitu. Dan ya Pak Agus, dengan uang 1,5 M itu, Pak Agus tuh sebenarnya bisa loh berobat ke luar negeri, cari dokter yang terbaik, yang paling bagus, yang bisa membuat penglihatannya Pak Agus itu berfungsi kembali. Pasti ada deh dengan uang segitu. Tinggal Pak Agus berkoordinasi dengan Tenovi, gimana nih Teh, mau berobat di keluar negeri kemana gitu loh. Agus Salim, korban penyiraman air keras, menjadi sorotan publik setelah melaporkan YouTuber Pratiwi Novianti yang juga Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan. Usai pelaporan tersebut, Agus Salim mendapat kecaman dari netizen. Sebuah petisi muncul di media sosial yang menuntut Agus untuk mengembalikan uang donasi yang telah diterimanya. Petisi tersebut mendapat perhatian luas dan hingga telah ditandatangani lebih dari 80.000 orang. Kabar mengenai petisi ini diungkap oleh Pratiwi Novianti melalui unggahan di fitur Instagram Story-nya. Petisi tersebut menuntut agar uang donasi yang sebelumnya disumbangkan kepada Agus Salim dikembalikan kepada para donatur. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Pengacara F. Hei pengacara F. Kemarin di kasusnya Loli sama Fadel lu udah kelihatan waras ya. Kita udah mikir, oh nih orang udah waras nih.
Tiba-tiba lu muncul di kasusnya Agus sama Tenovi. Lu nggak tahu alurnya kayak gimana, dan tiba-tiba lu memihak orang yang salah. Iya, paham. Lu udah nggak terkenal lagi, ya paham kok lu nggak terkenal lagi. Ya tapi otaknya dipakai, akal pikirnya dipakai ya. Udah tahu dari awal si Agus yang salah. Dan sebagai pengacara lu harusnya udah tahu dong ya pasal-pasal mengenai donasi dan sejenisnya ya, karena harusnya udah tahu. Harusnya pertama, donasi itu harus transparan ya, karena yang berdonasi itu bukan satu orang doang ya. Belum tentu tuh yang donasi orang kaya semua. Ada orang yang kekurangan tapi ngelihat si Agus ini kayak gitu ya kan, butuh bantuan terus dibantu. Ada. Dan itu uang donasi buat berobat ya, buat berobat, bukan buat dipakai sendiri, bayar hutang, buat dikasih ke ibunya berapa juta. Bukan, nggak kayak gitu. Ini lagi si Agus udah tahu salah ya kan, terus dia aduh, paham sih gue sekarang kenapa lu disiram air keras ya. Paham gue, kalau bisa mah siram lagi sekarang nih air keras tuh, biar mulutnya itu gak bisa ngomong tuh, di jahit mulutnya tuh. Kesel gue liatnya. Udah dibantu, kurang ajar. Ini juga pengacara. Kalau udah nggak terkenal ya udahlah, cari jalur yang gimana lah, cari jalur yang bener-bener aja. Kayak kasusnya Loli sama Fadel, lu ngebela Aminiki ya, itu udah bener. Tapi kalau kasus yang ini lu salah besar, tolong ya. Yang kedua, di sisi lain, Agus Salim menuduh Pratiwi telah menyebarkan fitnah tentang dirinya dan keluarga tercintanya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Farhad Abbas, Agus menyatakan bahwa dirinya merasa terhina oleh tuduhan-tuduhan yang beredar di media sosial. Pertama, harga diri saya dan keluarga saya sudah diolok-olok di Instagram. Istri saya difitnah menilai uang donasi, kata Agus. Agus juga mengaku lebih baik tidak menerima uang donasi tersebut daripada harus menghadapi masalah seperti ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Di publik akan mempunyai keyakinan bahwa saya tidak. Awalnya saya nggak mau speak up ya, ataupun ya membahas atau berkomentar tentang masalah si Agus yang viral ini ya. Ya saran aja buat Mas Agus, nggak usah dipikirkan sebenarnya apa yang menjadi pemikiran daripada publik. Ini sebenarnya hanya karena adanya misunderstanding atau salah pengertian atau kurangnya komunikasi. Ya kamu itu kan sudah ditolong ya sama si Tenovi untuk donasi kamu. Kan ada itu VT-nya waktu kamu itu lagi nangis-nangis ya. Kamu minta tolong di situ dan Tenovi itu merealisasikan ya, merealisasikan apa maksud dan tujuan daripada donasi itu sehingga terrealisasi ya. Dan setelahnya itu uangnya cair itu, kamu yang kurang transparan, kurang komunikasi ya dengan keluarga kamu itu ya, keluarga kamu yang bisa melihat uang transferan masuk ke rekening kamu itu kurang komunikasi. Jadi kalau misalnya ada dana itu masuk, seberapapun itu masuk, itu koordinasi dengan pihak yang membantu kamu untuk untuk sebagai wadah donasi itu ya, Tenovi itu kamu harus komunikasi dengan dia. Ini masuk ke rekening saya itu sekian, ini begini. Jadi maksudnya di sini tidak ada terjadi kesalahpahaman terkait dengan penggunaan daripada dana daripada donasi tersebut gitu. Jadi dengan kamu berpikiran seperti itu ya, merasa diri kamu itu tidak berguna dan merasa diri kamu itu adalah ya orang yang tidak tahu berterima kasih. Terakhir, Agus Salim lalu menceritakan unek-unek yang dirasakan terkait masalah donasi dengan yayasan milik YouTuber Pratiwi Novianti. Lebih baik saya nggak pilih uang daripada saya harus kayak gini, ujarnya.
Bahkan Agus bak kesalnya menyebut uang donasi tersebut seharusnya ditujukan kepada Pratiwi Novianti. Lebih baik uang itu didonasikan saja buat dia, bukan buat saya. Biar dia yang sakit, tutur Agus. Mendengar ucapan Agus membuat Farhad Abbas bersimpati. Jahat sekali Novi itu. Aku tertarik dan simpati dengan kamu, ucap Farhad Abbas. Agus Salim menanggapi respon Farhad Abbas dan ikut menyebut apa yang dilakukan Pratiwi Novianti itu kejam. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.